Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Joyana dengan NIM 102052400032 dari kelas TI 0703. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus stick coach problem. Stick coach problem merupakan masalah yang dibuat untuk menjelaskan konsep dan istilah dalam dinamik program. Pada kasus stick coach problem ini, menceritakan mengenai seorang pencuri dari Missouri yang ingin pergi ke California saat demam emas di abad ke-19. Perjalanan dilakukan dengan menggunakan kereta kuda melalui daerah yang berbahaya. Titik awal yaitu titik A dan tujuan akhir yaitu titik C yang sudah menjadi ketetapan. Ia memiliki banyak pilihan rute melalui beberapa wilayah, dan perjalanan tersebut dibagi menjadi 4 tahap, di mana arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan sesuai dengan diagram. Tokoh dalam masalah ini sangat memikirkan keselamatannya. Ia menemukan cara cerdas untuk menentukan rute paling aman, yaitu dengan melihat biaya di setiap perjalanan, karena biaya mencerminkan tingkat keamanan. Maka, rute yang paling aman yaitu rute yang paling murah. Biaya perjalanan dari kota ke kota lain dinyatakan sebagai CIJ. Dan berikut ini merupakan tabel nilai CIJ yang sudah tertera dalam tabel dari rute A sampai rute J. Dari nilai CIJ yang terdapat di tabel sebelumnya, kita buat diagram dan diperoleh diagram seperti ini. Pada solving the problem, kita memakai pendekatan yang paling murah. Misalnya, kita menggunakan rute A, B, F, I, dan J dengan total biaya yaitu 13. Tetapi rute tersebut belum tentu rute yang paling optimal. Kadang memilih jalur yang sedikit lebih mahal justru menghasilkan total biaya yang lebih murah, seperti rute ADF yang lebih efisien dibanding rute ABF. Pada formulasi ini ditentukan variabel keputusan yaitu XN sebagai tujuan berikutnya di setiap tahap perjalanan. Jadi, rute yang dipilih terbentuk rute A ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3, X3 ke X4, dan X4 ke J. Fungsi Fn dalam kurung S, Xn menyatakan total biaya minimum dari suatu state S pada tahap ke N jika memilih tujuan Xn yang terdiri dari biaya langsung ditambah biaya minimum untuk tahap selanjutnya. Nilai biaya CSXN diambil dari tabel sebelumnya sesuai perpindahan dari state saat ini ke tujuan berikutnya. Karena tujuan akhir adalah state J dan perjalanan selesai di tahap 4, maka biaya setelah itu dianggap 0. Jadi, F5 dalam kurung J sama dengan 0. Tujuan utama adalah mencari biaya minimum dari titik awal A beserta rute optimalnya dengan menghitung mundur tahap akhir ke tahap awal mulai dari F4 dalam kurung S, F3 dalam kurung S, lalu F2 dalam kurung S hingga diperoleh solusi terbaik untuk F1 dalam kurung A. Pada tahap 4, biaya optimal pada tahap ini bergantung
pada biaya langsung dari state tersebut ke J, yaitu F4S sama dengan F4S, J sama dengan CSJ. Berdasarkan tabel berikut, jika berada di H, maka biayanya adalah 3, dan jika berada di I, maka biayanya adalah 4. Dengan solusi optimal yang selalu menuju ke J. Pada tahap 3, yaitu berada di state F dengan dua pilihan, yaitu menuju ke H dan juga menuju ke I. Dengan biaya F ke H yaitu 6 dan biaya F ke I yaitu 3. Jika memilih H, total biaya ditambah biaya optimal dari tahap berikutnya yaitu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan jika memilih jalur F ke I, maka total biaya ditambah biaya optimalnya yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena 7 lebih kecil daripada 9, maka pilihan terbaik adalah I, dengan total biaya minimum yaitu 7. Pada state E dan state G, kita bandingkan semua kemungkinan tujuan berikut dengan menjumlahkan biaya langsung CIJ dan biaya optimal F4S. Kita bisa menentukan biaya minimum dari setiap stake. Perhitungan bisa dilakukan dengan diagram seperti ini, yang dimana dengan rumus F3S, X3 sama dengan CS X3 ditambah F4X3. Pada tahap 2, cara penyelesaian dengan menjumlahkan biaya langsung CIJ dan biaya optimal di tahap berikutnya yaitu F3. Contoh, jika di stage C ada pilihan 3 stage yaitu E, F, dan G dengan biaya C ke E yaitu 3, C ke F yaitu 2, C ke G yaitu 4. Jika kita memilih jalur C ke E, maka biaya langsung ditambah biaya optimal, di mana 3 ditambah 4, di sini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan jika kita memilih jalur C ke F, dengan biaya langsung ditambah biaya optimal, menghasilkan 2 ditambah 7 dengan hasil 9. Dan jika kita memilih jalur C ke G, dengan biaya langsung ditambah biaya optimal, di mana 4 ditambah 6 sama dengan 10. Dari ketiga nilai tersebut, kita memilih nilai terkecil, yaitu 7, yang menjadi keputusan optimalnya. Dan di mana menghasilkan X2 sama dengan E. Pada tahap ini, perhitungan untuk stake B dan D. Dari stake B dan D, terdapat pilihan stake yaitu E dan F. Dengan kita menggunakan rumus dengan N sama dengan 2, dengan rumus F2
CS X2 sama dengan CS X2 ditambah F3 X2. Jadi, keputusan optimalnya yaitu X2 sama dengan E atau F. Pada tahap ini, hanya menggunakan stake A. Dari stake A, ada beberapa pilihan stake, yaitu B, C, dan juga D. Dari stake A ke stake B, dengan biaya 2, lalu dari stake A ke stake C, dengan biaya 4, lalu dari stake A ke stake D, dengan biaya 3. Kemudian, kita bandingkan menggunakan tabel berikut ini dengan rumus F1S X1 sama dengan CS X1 ditambah F2 X1. Dari stake A sebaiknya kita menuju stake C atau stake D. Jika kita memilih stake C, maka keputusan optimalnya didapat C ke E, E ke H, H ke J. Sehingga didapat rute A ke C, C ke E ke H, H ke J. Dan jika kita memilih stake D, keputusan optimalnya yaitu D ke E ke H, H ke J, lalu sehingga didapat rute A ke D, D ke E ke H, H ke J. Jadi, total biaya minimum yaitu 11, dan ada beberapa rute berbeda tetapi sama-sama optimal untuk mencapai tujuan yang sama. Dari kasus tadi didapat solusi optimal seperti gambar berikut ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.